Kelakuan buruk ex-sekretaris MA Hasbi Hasan dibongkar di persidangan. Ngamar dengan Windy Idol. Windy Idol jawab tudingan kedekatannya dengan Hasbi Hasan. KPK tetapkan Windy Idol sebagai tersangka dan dicegah berpergian ke luar negeri. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Terungkap fakta terbaru, mantan sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan yang divonis 13 tahun penjara atas kasus korupsi. Disebut cukup sering menghabiskan waktu bersama Windy Idol di kamar 501 di salah satu hotel di Jakarta. Kelakuan buruk ex-sekretaris MA tersebut dibongkar di persidangan. Windy, izin Kak, tadi ditanya terkait apa aja Kak? Itu sih tentang yang kasus MA itu. Oke, tadi terkait apa aja Kak ditanyakan Pak? Yang pasti tanya aja ke KPK langsung. Yang pasti saya sama sekali sedikit pun 1% nggak ada terkait sama kasus ini gitu. Oke, Kak, apa betul katanya Kakak istri sirinya Pak Hasbi Hasan? Tidak betul. Oke. Tanya aja langsung ke penyidik ya. Kakak bener gak terima apartemen dan mobil-mobil Kak? Saya mohon maaf, tolong jangan diberitain yang aneh-aneh dong. Saya punya keluarga, saya punya teman-teman, saya punya kerjaan, usaha yang teman-teman saya, jadinya kan saya nama saya jadi jelek takutnya atau gimana. Mohon tanya ke penyidik aja. Yang pasti 100% saya tidak ada ikut campur dalam kasus ini. Saya kan dibilang sebagai penghubung lah apa. Mohon tolong jangan zolim sama saya gitu. Saya punya keluarga, saya mohon pikirin perasaan saya lah. Saya punya keluarga gitu aja sih. Saya juga punya kerjaan, jadinya orang mikir saya gimana gitu sih. Ya itu aja sih, mohon doanya biar saya bisa kuat juga, maksudnya biar bisa dijauhin dari hal-hal buruk deh ya. Makasih banyak semuanya. Tapi Mbak Windy juga termasuk boleh buka masker nggak, Mbak? dicegah untuk keluar negeri, Mbak Windy. Gimana? Salah satu pihak yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri juga, Mbak Windy. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa dicekal. Mungkin karena waktu itu saya memang ada rencana keluar negeri pada saat itu. Dan itu pada saat hari saya harus jadi saksi. Terus karena saya harus keluar negeri, jadi saya izinkan nggak bisa sebagai saksi. Mungkin agar saya bisa kooperatif dengan KPK, dan karena memang ini kan kasus yang besar gitu kan, saya dibutuhkan untuk menjadi saksi, jadi saya dicekal deh. Tapi beritanya jadi kemana-mana gitu, padahal tadi saya juga nanya sih kenapa saya sampai kayak gini gitu loh. Saya dikaitkan, terus saya dibilang sebagai penghubung gitu, padahal saya sama sekali nggak ada kenal satupun orang-orang yang ada di dalam kasus ini gitu loh, tersangka gitu loh. Termasuk Pak Hasbi Hasan nggak kenal juga, Mbak Windy? Kalau Pak Hasbi saya pernah kenal, karena saya dulu pernah ada mendirikan nanya-nanya di AJP, dulu kan ada Athena Jaya kan, sempat kenal. Mbak Windy mempertegas lagi, ada kabar yang menyebut kalau misalnya Mbak Windy itu istri sirinya Pak Hasbi Hasan, itu bisa dipertegas lagi Mbak Windy? Jangan, saya lagi capek banget, mohon maaf ya teman-teman ya.
Tidak. Mbak, sekali aja mbak. Nggak ada. Athena Jaya tuh penghasilannya nggak besar amat gitu loh. Awal tahu ya Pak Biasan bagaimana Mbak Windy? Enggak, waktu itu saya cuma sebulan doang di situ, tapi saya kan tapi saya mengundurkan diri karena saya harus sekolah di luar negeri pada saat itu. Jadi benar-benar nggak terlalu lama tahu tentang Athena Jaya lagi sih. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Awal kenalnya Pak Hasbiasan gimana sih Mbak Windy sampai akhirnya ke bawah nih dikasih nih? Ada acara sih waktu itu. Cuma saya nggak tahu kenapa sampai kayak gini, mungkin ya makanya saya minta tolong sama teman-teman, mohon jangan terlalu dilebih-lebihin, saya punya keluarga gitu loh. Ya kan kalian kalau di posisi anaknya digituin gimana perasaannya, itu aja sih saya mohon. Ya tolong tanya ke penyidik aja lah gimananya. Saya nggak bisa banyak. Acaranya profesional sebagai penyanyi? Iya, waktu itu lagi ada acara Di rumahnya Pak Hasbi? Bukan. Saya pulang dulu ya, capek banget. Oke, selamat ulang tahun ya Kak Patara ya, lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya Mbak. Mbak, buka masker dong. Teman-teman sehat ya semuanya ya. Semoga sehat semuanya. Semoga dijauhin dari hal-hal yang buruk. Ya Mbak Windy. Ya, makasih Mbak Windy, hati-hati. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kode short time terkait kedekatan hubungan antara Sekretaris Mahkamah Agung atau MA nonaktif Hasbi Hasan dengan finalis Indonesia Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol. Hal itu termuat dalam surat tuntutan pidana yang telah dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat, Kamis 14 Maret 2024. Jaksa mengantongi bukti percakapan WhatsApp antara saksi Christian Siagian dengan Fathahila Ramli. Percakapan tersebut diperoleh dari handphone Apple iPhone 12 Pro Max yang disita dari Fathahila. Hasbi disebut cukup sering menghabiskan waktu bersama Windy Idol di kamar 510 tersebut. Adapun Hotel Fraser Menteng diistilahkan dengan pesantren. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi hari ini, Kamis 21 Maret 2024, Hasbi membantah menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan kamar hotel dimaksud. Ia menuding bukti yang dimiliki jaksa tidak utuh. Diberitakan sebelumnya, tim JPU KPK menuntut Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dihukum 13 tahun penjara 8 bulan. Sebab jaksa meyakini Hasbi menerima suap bersama mantan komisaris Wika Beton Dadan Triyudianto dan gratifikasi dalam pengkondisian perkara di MA. Kemudian jaksa menuntut Hasbi harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, jaksa menuntut Hasbi agar membayar uang pidana pengganti sebesar 3,88 miliar rupiah. Pembayaran uang pengganti itu paling lambat 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila Hasbi tidak mampu membayar, diganti hukuman kurungan badan selama 3 tahun. Jaksa meyakini Hasbi melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pada kasus ini, Hasbi Hasan didakwa jaksa menerima suap 11,2 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 630 juta rupiah dalam kasus GMA. Selain itu, ex-komisaris Wika Beton Dadan Triyudianto pun juga didakwa terima suap 11,2 miliar rupiah bersama Hasbi. Selamat sore Kak Windy. Iya, Oke. Bisa sedikit aja. Hasil yang dikonfirmasi hari ini. Hasilnya Kira-kira ditanyakan apa lah? pertanyaannya kurang lebih sama aja Oh, sama aja dengan sama yang sebelumnya, Apa itu? terkait aliran dana gitu ya. lebih kepada bukan aliran dana sih, yang lebih ngomongin ini sih perusahaan yang Athena Jaya sih. Oh, yang ada aja ya. biaya aja ya. Iya. Soal itu perusahaan itu pemodalannya itu seperti apa? Ada beberapa sih yang ada bulannya jadi tanyain aja kalau Kalau yang di dalam mah tiap hari bisa kita tanya. iya kan tanyain dong, doain ya biar cepat beres. Apa kita suruh aja beresin sekarang? Ya mudah-mudahan dong. Kok jadi curhat sudah? Aduh. Ya mohon doanya semuanya ya. Oke, kalau ini Terima kasih banyak. ada berapa? 20 pertanyaan lebih. Tadi Sampai 20-an lah. 20-an lah. Oh, gitu. 20-an lah. Sempet makan, dikasih makan lagi nggak? Bu? Kasih alhamdulillah. Aduh. Penyidik juga baik-baik alhamdulillah. Sempat disinggung soal hakim-hakim agung gitu. Enggak sih. Atau ada komunikasi dengan Mbak Iris. Ini kan hari ini Mbak Iris juga diperiksa nih. Oh, enggak. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak pernah ketemu, enggak pernah ini Oh, sih, tapi pernah dengar kenal. namanya ya? Enggak belum. Belum kenal istrinya si Dadan. Oh, istrinya itu. Oh, Enggak tahu. nggak tahu. Oke, Asma. Aduh. Ya, mohon doanya ya. Iya, Semuanya. oke. Terus jangan beritain yang gimana-gimana gitu. Gimana apa aja nih? Gimana? Maunya yang Ini nggak gimana? beres-beres deh. Maunya yang gimana beritanya? Hah? Biar kita buatin. Jangan dibikinin gitu gini, aduh. Aduh. Jadi Kasihan gimana? gitu aku. Yang lempeng-lempeng aja Mamamu maksudnya. nanti stres, kasihan. Oh, iya. Punya orang tua juga kan. Oh, iya. Makasih banyak ya. Oke, Mbak. Pulang ya. Hati ya. Skandal ex-sekretaris Mahkamah Agung Windy Idol membantah tidak pernah menginap di hotel bersama mantan sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Windy menyebutkan dia tidak pernah bertemu berdua dengan Hasbi Hasan di setiap acara. Meski jaksa penuntut umum mengaku telah mengantongi bukti percakapan WhatsApp antara saksi Kristiana Siagian dan Fathahillah Ramli. Artis Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol angkat bicara soal kode short time terkait kedekatannya dengan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Windy Idol tidak menjawab secara gamblang soal itu. Windy lalu membantah pernah menginap di hotel bersama Hasbi Hasan. Windy menyebutkan dia tidak pernah bertemu berduaan dengan Hasbi Hasan di setiap acara. Sebelumnya, jaksa mengungkap kode short time terkait kedekatan antara Hasbi Hasan dan Windy Idol. Jaksa mengaku mengantongi bukti percakapan WhatsApp antara saksi Christian Siagian dan Fathahillah Ramli. Fathahillah Ramli meminta kepada Chris BG untuk tidak dulu ke Fraser Hotel Menteng kamar 510 atau disebut SIO karena Hasbi Hasan sedang bersama dengan Windy Yunita Bestari Usman melakukan STM atau short time. Jaksa mengungkapkan kamar tersebut merupakan gratifikasi yang diterima Hasbi dari Menas Erwin Johansyah
selaku Direktur Utama PT Wahana Adya Warna yang ada kaitannya dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tudingan tersebut langsung dibantah Hasbi Hasan. Ia membantah menerima fasilitas penginapan hotel terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung. Hasbi juga mengatakan informasi dari satu orang yang menyebutkan dia menginap di hotel bareng Windy Yunita Bastari atau Windy Idol tak bisa disebut keterangan saksi. Hasbi awalnya menepis dirinya mendapat fasilitas menginap di 3 hotel di Jakarta. Dia menganggap hal itu merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum. Hasbi mengatakan jaksa KPK hanya mengambil bukti potongan percakapan antara dia dan saksi bernama Fathahillah Ramli. Menurutnya, tak ada saksi di persidangan yang pernah melihat dirinya menginap di 3 hotel sebagaimana dakwaan jaksa. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Windy Idol sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Adapun Windy merupakan salah satu pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara TPPU Hasbi. Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Windy, KPK juga memanggil 2 saksi lain dari pihak swasta bernama Nuriati dan Hankam Hasan. Sebelum memanggil Windy lagi, beberapa waktu lalu KPK juga kembali memeriksa kakaknya Rinaldo Septarianto pada Selasa, 19 Maret 2024. Penyidik mencecar Rinaldo menyangkut pembelian aset bernilai ekonomis oleh Hasbi Hasan. Selain Windy, Rinaldo juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU bersama Hasbi Hasan. Dalam perkara pokoknya, KPK menduga Hasbi Hasan menerima jatah 3 miliar rupiah untuk mengkondisikan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana. Suap diberikan oleh pengusaha sekaligus debitur KSP Intidana yang sedang berperkara di MA, Herianto Tanaga, melalui perantara mantan Komisaris Independen Dadan Triyudianto. Dari Tanaga, Dadan menerima uang 11,2 miliar rupiah dalam 7 kali transfer. Windy, izin Kak, tadi ditanya terkait apa aja Kak? Perkara itu sih tentang yang kasus MA itu. Oke, tadi terkait apa aja Kak ditanyakan Pak? Yang pasti tanya aja ke KPK langsung. Yang pasti saya sama sekali sedikit pun 1% nggak ada terkait sama kasus ini gitu. Oke, Kak, apa betul katanya Kakak istri sirinya Pak Hasbi Hasan? Tidak betul. Oke. Tanya aja langsung ke penyidik ya. Kakak bener gak terima apartemen dan mobil-mobil Kak? Saya mohon maaf, tolong jangan diberitain yang aneh-aneh dong. Saya punya keluarga, saya punya teman-teman, saya punya kerjaan, usaha yang teman-teman saya. Jadinya kan saya nama saya jadi jelek takutnya atau gimana. Mohon tanya ke penyidik aja. Yang pasti 100% saya tidak ada ikut campur dalam kasus ini. Saya kan dibilang sebagai penghubung lah apa. Mohon tolong jangan zalim sama saya gitu. Saya punya keluarga, saya mohon pikirin perasaan saya lah. Saya punya keluarga gitu aja sih. Saya juga punya kerjaan, jadinya orang mikir saya gimana gitu sih. Ya itu aja sih, mohon doanya biar saya bisa kuat juga, maksudnya biar bisa dijauhin dari hal-hal buruk deh ya. Tapi Makasih banyak Mbak Windy, semuanya. tapi Mbak Windy juga termasuk belum salah ke satu masker yang nggak, Mbak? dicegah untuk keluar negeri, Mbak Windy. Gimana? Salah satu pihak yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri juga, Mbak Windy. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa dicekal. Mungkin karena waktu itu saya memang ada rencana keluar negeri pada saat itu. Dan itu pada saat hari saya harus jadi saksi. Terus karena saya harus keluar negeri, jadi saya izinkan nggak bisa sebagai saksi. Mungkin agar saya bisa kooperatif dengan KPK, dan karena memang ini kan kasus yang besar gitu, kan saya dibutuhkan untuk menjadi saksi. Jadi saya dicekal deh. Tapi sebenarnya Beritanya jadi kemana-mana gitu, padahal tadi saya juga nanya sih kenapa saya sampai kayak gini gitu loh. Saya dikaitkan, terus saya dijadiin
dibilang sebagai penghubung gitu. Padahal saya sama sekali nggak ada kenal satupun orang-orang yang ada di dalam kasus ini gitu loh, Termasuk Pak Hasbi tersangka gitu loh. Termasuk Pak Hasbi nggak kenal juga Mbak Kalau Windy. Pak Hasbi saya pernah kenal karena saya dulu pernah ada mendirikan nanya-nanya di AJP. Dulu kan ada Athena Jaya kan, sempat kenal. Mbak Windy mempertegas lagi, ada kabar yang menyebut kalau misalnya Mbak Windy itu istri-istrinya Pak Hasbi Hasan itu Ya, nggak bisa benar. dipertegas lagi Mbak Windy. Jangan, saya lagi capek banget, mohon maaf ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Pencucian uangnya Pak Hasbi. Tidak. Sekali aja mbak. Enggak ada. Athena Jaya tuh penghasilannya nggak besar-besar amat gitu loh. Awal tahu ya Pak Hasbi Hasan bagaimana Mbak Windy? Enggak, waktu itu saya cuma sebulan doang di situ, tapi saya kan tapi saya mengundurkan diri karena saya harus sekolah di luar negeri pada saat itu. Jadi benar-benar nggak terlalu lama tahu tentang Athena Jaya lagi sih. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Awal kenalnya Pak Hasbi Hasan gimana sih Mbak Windy sampai akhirnya ke bawah nih di kasus ini? Ada acara sih waktu itu. Cuma saya nggak tahu kenapa sampai kayak gini, mungkin ya makanya saya minta tolong sama teman-teman, mohon jangan terlalu dilebih-lebihin, saya punya keluarga gitu. Ya kan kalian kalau di posisi anaknya digituin gimana perasaannya, itu aja sih. Saya mohon ya tolong tanya ke penyidik aja lah gimananya. Saya nggak bisa banyak. Acaranya profesional sebagai penyanyi Iya, waktu itu lagi ada acara. di rumahnya Pak Hasbi. Bukan. Saya pulang dulu ya, capek banget. Nah, selamat ulang tahun ya Kak Patari, lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya Mbak. Mbak buka masker dong. Teman-teman sehat ya semuanya ya. Semoga sehat semuanya. Semoga dijauhin dari hal-hal yang buruk. Ya Mbak Windy. Ya, makasih Mbak Windy, hati-hati. Finalis Indonesia Idol Windy Yunita Kramari alias Windy Idol telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencucian uang yang dilakukan Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Kini, KPK mencegah Windy Idol berpergian ke luar negeri guna kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan kembali mencegah finalis Indonesian Idol Windy Yunita Kramari alias Windy Idol berpergian ke luar negeri. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pencegahan ini diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi menyangkut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung atau MA Hasbi Hasan. Ali mengatakan pencegahan ini berlaku sejak 21 Maret 2024 hingga 6 bulan ke depan dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. Upaya pencegahan dilakukan agar Windy bersikap kooperatif dan berada di tanah air ketika keterangannya dibutuhkan penyidik. Sebelumnya, KPK juga sudah pernah mencegah Windy ketika mengusut perkara pokok kasus suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Saat ini, Windy dicegah berpergian ke luar negeri, terhitung sejak Januari 2023. Dalam perkara TPPU ini, Windy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kakaknya Rinaldo Septarianto dan Hasbi Hasan. Ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK Selasa 26 Maret 2024, Windy mengaku telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik. Surat itu mengabarkan bahwa Windy telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara pokoknya, KPK menduga Hasbi Hasan menerima jatah 3 miliar rupiah untuk mengkondisikan perkara kasasi koperasi simpan pinjam atau KSP inti dana. Suap diberikan oleh pengusaha sekaligus debitur KSP inti dana yang sedang berperkara di MA
Herianto Tanaka melalui perantara mantan Komisaris Independen Dadan Triyudianto. Dari Tanaka, Dadan menerima uang 11,2 miliar rupiah dalam 7 kali transfer. Selamat sore Kak Windy. Iya, Oke. Bisa sedikit aja. Hasil yang dikonfirmasi hari ini. Hasilnya Kira-kira ditanyakan apa lah? pertanyaannya kurang lebih sama aja Oh, sama aja dengan sama yang sebelumnya, Apa itu? terkait aliran dana gitu ya. lebih kepada bukan aliran dana sih, yang lebih ngomongin ini sih perusahaan yang Athena Jaya sih. Oh, yang artinya aja ya. biaya aja ya. Iya. Soal perusahaan itu pemodalannya itu seperti apa sih? Ada beberapa sih yang ada buatnya jadi tanyain aja ke Kalau yang di dalam mah tiap hari bisa kita tanya. iya kan tanyain dong, doain ya biar cepat beres. Apa kita suruh aja beresin sekarang? Ya mudah-mudahan dong. Kok jadi curhat sudah? Aduh. Ya mohon doanya semuanya ya. Oke, kalau ini Terima kasih banyak. ada berapa sih? Ini 20 pertanyaan lebih. Tadi Sampai 20-an lah. 20-an lah. Oh, gitu. 20-an lah. Tempat makan dikasih makan itu nggak? Kasih alhamdulillah. Aduh. Penyidiknya juga baik-baik Baik ya. alhamdulillah. Sempat disinggung soal hakim-hakim agung gitu. Enggak sih. Atau ada komunikasi dengan Mbak Iris. Ini kan hari ini Mbak Iris juga diperiksa nih. Oh, enggak. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak pernah ketemu, enggak pernah. Oh, tapi pernah dengar namanya ya? Enggak belum. Belum kenal istrinya si Dadan. Oh, istrinya itu. Oh, Enggak tahu. nggak tahu. Oke, Asma. Aduh. Ya mohon doanya ya. Iya, Semuanya. oke. Terus jangan beritain yang gimana-gimana gitu. Gimana apa aja nih? Gimana? Maunya yang Ini gimana? nggak beres-beres deh. Maunya yang gimana beritanya? Hah? Biar kita buatin. Jangan dibikinin gitu gini, aduh. Aduh. Jadi Kasihan gimana? gitu lah aku. Yang lempeng-lempeng aja Mamaku maksudnya. nanti stres, kesian. Oh, iya. Punya orang tua juga kan. Oh, iya. Makasih banyak ya. Oke, Pulang ya. Jadi ya. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.